Saudara sekalian, hari ini kita kembali merenungkan firman Tuhan, dan firman Tuhan dilanjutkan di 1 Raja-Raja pasal 2 ayat 13 sampai dengan yang ke-46. Saudara, kali ini pasalnya cukup panjang ya, dan saya berharap saudara tetap membacanya dengan giat begitu, karena kali ini ayatnya juga agak panjang. Salomo mengikuti wasiat daripada Daud ketika Daud akan meninggal. Itu yang kemarin kita lihat dan kita dengar bersama-sama. Daud tahu persis siapa yang harus dihukum dan bisa menjadi musuh dalam selimut bagi Salomo. Karena Salomo itu sangat muda dan minim pengalaman, serta tidak tahu apa-apa tentang politik dalam kerajaan. Nah, ada beberapa orang yang dihukum oleh Salomo. Yang pertama itu adalah Adonai. Jadi ketika suatu saat Adonai datang menghadap Betsheba begitu ya, dan yang ia mohonkan itu sebenarnya agak tidak lazim, yaitu Abisak. Itu adalah salah satu seorang istri Raja Daud yang menemani Daud sewaktu sudah sangat tua. Nah, pada zaman itu kalau dia meminta seorang istri raja, maka dengan kata lain sebenarnya dia secara tidak langsung ingin menjadi raja. Artinya perlahan-lahan posisi itu akan dia ambil. Apalagi statementnya Adonai adalah, saya inilah seharusnya menjadi raja, tetapi malah Salomo. Dan akhirnya Salomo menghukum mati Adonai. Karena bagi Salomo, kalau engkau berani meminta istri raja, maka lama-lama engkau akan berani juga meminta menjadi raja. Yang kedua, hukuman berlangsung kepada Yoab. Yoab yang sudah tahu bahwa teman-teman koalisinya lah terutama Adonai, itu dihukum mati, maka dia lari ke kuil dan lalu ke kemah suci begitu. Dia memegang tanduk-tanduknya mesbah. Memang pada zaman itu, dan saya rasa juga sekarang gitu ya, misalnya ada orang yang lari ke gereja begitu, sepertinya nggak lazim lah orang ditembak mati di tempat ibadah begitu ya. Dan Yoab beranggapan bahwa orang tidak akan berani menangkap dia dan membunuh dia. Tetapi waktu itu Yoab dibujuk untuk keluar supaya ditangkap. Nah, ada satu kalimat yang keluar dari mulut Yoab sehingga mengesahkan dia untuk bisa dihukum ataupun ditangkap dengan paksa di kemah tersebut, yaitu di ayat 30. Tidak, sebab disinilah aku mau mati. Nah, artinya dia memang mau mati di kemah itu. Artinya ini sebuah legitimasi bahwa dia memang menginginkan kematiannya di tempat itu. Lalu akhirnya Salomo memerintahkan untuk menangkap dan menghukum mati Yoab. Dan yang ketiga adalah Simei. Nah, ini Simei ini mungkin saudara pernah ya, kemarin ya kita baca ya, kenapa waktu itu diampuni dan sekarang kok malah dihukum begitu. Sebenarnya Simei itu masih diberi kesempatan oleh Salomo, yaitu dia menjadi menjalani rumah tahanan begitu ya di Yerusalem, dan dia tidak boleh keluar dari rumah itu selama-lamanya. Dan Simei bersumpah untuk melakukan hal itu. Tapi entah mengapa, mungkin karena sudah 3 tahun seperti kita begini, sudah pandemi berlama-lama, akhirnya dia keluar rumah begitu, nggak tahan mungkin ya, untuk menjemput pembantunya kira-kira yang melarikan diri. Dia pikir Salomo tidak akan menghukum dia, tetapi ternyata Salomo malah menghukum dia. Nah, saudara sekalian, apa yang bisa kita renungkan begitu ya dari penghukuman begini ya, yang cukup mengerikan sebenarnya begitu. Sepintar-pintarnya Adonai, Yoab, Simei untuk menghindar dari hukuman mati, akhirnya mereka juga dihukum mati. Artinya kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan pada waktu itu, sepintar-pintarnya mereka menghindar, mengatur politik, toh mereka juga akhirnya dihukum mati. Bahkan sebenarnya masih ada kesempatan untuk hidup sebenarnya, seperti Simei yang tadi ya, cuma dikasih rumah tahanan saja. Tetapi akhirnya juga mereka dihukum. Saudara, mungkin pada saat ini kita berpikir bahwa saya sering melakukan dosa dalam kehidupan saya, dan sepertinya tidak ada penghukuman tuh dalam kehidupan saya ketika saya melakukan dosa. Seolah-olah Tuhan tidak peduli dengan dosa-dosa yang saya lakukan, dan saya tidak merasakan kok adanya konsekuensi dosa yang saya lakukan.
Artinya saudara, sepintar-pintarnya kita, tanda petik nih, sepintar-pintarnya kita menghindari hukuman Tuhan, menghindari konsekuensinya dosa, maka toh pada akhirnya kita akan dihukum, karena kita pasti akan menghadap takhta pengadilan Kristus. Di situ tidak ada lagi yang disembunyikan. Oleh karena itu saudara sekalian, mumpung kita masih hidup, maka jangan lagi ada yang disembunyikan. Dosa apapun jangan kita sembunyikan. Kita ungkapkan dan kita minta ampun sama Tuhan, supaya kita memang benar-benar dihapuskan dan terhindar dari penghukuman maut. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.